낼 게 아니라 고맙다고 하는 거에 병신새끼. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Mamang Jarot di channel Refocus, channel yang selalu membawakan film-film tentang gangster, penjara, sekolahan, dan balas dendam. Kali ini gua akan membawakan film tentang pembulian sekolah cuy, mengisahkan tentang seorang pria culun yang hidupnya selalu dibully hingga suatu ketika dirinya tidak sengaja membuat sebuah puisi yang ingin mengungkapkan kasus kematian sahabatnya yang telah meninggoy. Entah mendapatkan perundungan atau apa sebab temannya itu yang depresi dan bunuh diri. Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya dan inilah How to Buy a Friend. Let's go. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dan si pria ini bernama Pak Chang Hong. Ini wajahnya terlihat lugu ya. Dan memang benar dia adalah seorang pria penakut dan juga cupu. Diketahui kalau dirinya itu masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan hidup di keluarga sederhana, tidak miskin dan juga tidak kaya. Setelah itu ia pun pergi berangkat sekolah menggunakan sepedanya. Dan sesampainya di sekolah ia pun langsung terpesona saat melihat seorang siswi sekelasnya yang bernama Seon. Yang ternyata selama ini ia telah lama menyukai Seon, akan tetapi dirinya itu tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya dan memilih untuk memendamnya saja. Dan tidak lama dari itu Pak Chong pun langsung merinding ketakutan saat melihat seorang siswa berandal yang bernama Kim Dae-yong. Terlihat ia yang selalu membuli para murid-murid lemah seperti Pak Chong, akan tetapi sayangnya hingga kini belum ada satupun murid yang berani melawannya. Yang membuat si Kim ini pun menjadi lebih ngelunjak untuk melakukan pembulian. Dan sialnya lagi ternyata Kim Dae-yong ini satu kelas dengan Pak Chong. Ninja. Setelah itu Pak Chong pun masuk ke kelas karena bel sudah berbunyi. Lalu Pak Guru Kesenian pun masuk untuk memulai jam pelajarannya dengan memberikan tugas kepada murid untuk membuat sebuah karya puisi. Terlihat semua murid pun langsung menulis untuk menyelesaikan tugasnya. Namun tidak dengan Pak Chong dan sahabat dekatnya yang bernama Ah Gyung, yang malah pelangap-pelongo karena kesulitan untuk membuat karya puisi. Tapi setelah cukup lama melamun, akhirnya Gyung Pyo pun memiliki ide untuk menulis puisinya, yaitu dengan cara menyalin sebuah lirik lagu modern yang dijadikan kalimat puisi olehnya. Begitupun juga dengan Pak Chong yang sama-sama mengikuti sahabatnya itu untuk menulis lagu saja menjadi sebuah puisi. Sebab mereka berdua yang menganggap Pak Guru tidak akan mengetahuinya kalau karya puisi yang mereka buat merupakan salinan dari lirik lagu modern. Namun sialnya saat sedang asik menulis, tiba-tiba saja Pak Guru pun menghampirinya untuk mengecek karya puisi yang telah dibuat oleh Pak Chong dan juga sahabatnya. Dan setelah membacanya, Pak Guru malah terkagum-kagum dan memuji karya puisi itu yang memiliki makna mendalam di setiap kalimatnya. Yang padahal semua tulisan itu adalah lirik lagu cuy. Singkatnya jam istirahat pun berbunyi, lalu terlihat Pak Chong dan Gyung Pyo yang sedang berjalan-jalan di depan gedung sekolah untuk menghabiskan jam istirahatnya. Ketika sedang berjalan-jalan, mereka berdua pun tidak sengaja melihat Seon yang sedang bersedih. Namun Seon pun malah langsung pergi saat melihat Pak Chong sedang berjalan menuju ke arahnya. Tentu saja mereka berdua pun sempat merasa kepo dengan Seon yang sedang terlihat sedih tadi. Hingga setelah Seon pergi, Gyung Po pun menceritakan bahwa 3 bulan yang lalu ada seorang siswi yang bernama Si Jung tewas bunuh diri dengan meloncat dari atap gedung sekolah dan terjatuh tepat di tempat Seon sedang menangis tadi. Dan siapa sangka kalau Seon ini ada hubungannya dengan Sojung, entah sahabat dekatnya atau entah pelakunya. Yang pasti Gyung Pyo pun merasa curiga kalau Seon ada hubungannya dari kematiannya Sejong. Namun rumornya sebelum Sojung bunuh diri, ia pernah mengikuti dulu kencan buta di sebuah aplikasi micet syariah. Dan saat itu polisi juga telah menyelidiki dan mengolah kasus ini untuk menemukan penyebab Sojung bunuh diri. Namun sayangnya pihak kepolisian tidak berhasil menemukan satu bukti apapun termasuk ponsel miliknya Sojung. Sehingga pihak kepolisian pun menyimpulkan bahwa Sojung bunuh diri akibat stres dan depresi karena nilai ujiannya yang amblok. Lalu Pak Chong yang mendengarnya pun sempat bertanya mengapa ia tidak tahu dengan kasus ini. Gyung Po pun menjawab bahwa saat itu Pak Chong sedang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilang ingatan. Dan di sini Pak Chong pun agak sedikit merasa kesal dengan Gyung Po yang merasa mencurigai Seon sebagai pelakunya.
Sehingga ia pun mencoba untuk membela Seon dengan berkata bahwa Seon tidak mungkin orang yang melakukan hal itu. 내는 그딴 걸로 야! Setelah itu mereka berdua pun pergi ke kantin, dan saat sampai di kantin tiba-tiba saja datang teman sekelasnya yang ingin menyampaikan pesan bahwa Pak Guru Kesenian meminta Pak Chong untuk menemuinya di ruang guru. Mendengar hal itu dengan cepat Pak Chong pun langsung pergi ke ruang guru yang rupanya Pak Guru Seni ini ingin menyuruh Pak Chong untuk menjadi perwakilan di acara kontes kesenian karya puisi antar sekolah nanti. Tentu saja ia pun panik karena sebenarnya dirinya tidak bisa membuat sebuah karya puisi. Akan tetapi karena dirinya penakut, ia pun tidak berani untuk menolaknya. Lalu Gyung Po pun yang mendengarnya merasa bangga kalau Pak Chong akan menjadi perwakilan di sekolahnya. Mendengar hal itu, Pak Chong pun kembali panik dan ia pun memberitahukan sebenarnya bahwa dirinya itu tidak memiliki bakat untuk membuat karya puisi. Sebab puisi indah yang ditulisnya tadi hanyalah sebuah salinan dari lirik lagu saja, mengikuti idenya Gyung Po. Maka dari itu ia pun berniat akan memberanikan diri untuk mengaku kepada Pak Guru Seni jika dirinya itu benar-benar tidak bisa membuat puisi. Namun Gyung Po menahannya sebab mereka berdua yang akan dihukum karena telah menjiplak salinan lagu dari tugas membuat karya puisi tadi. Ketika sedang di lorong, mereka berdua pun tidak sengaja melihat seorang emak-emak yang ingin memindahkan anaknya untuk bersekolah di sekolah ini. Dan terdengar kalau si ibu itu menyebut anaknya bernama Don Hyuk yang merupakan murid di sekolah sebelah. Sontak saja Gyung Po yang mendengarnya pun langsung terkejut sebab Don Hyuk merupakan seorang siswa berandal dari SMA sebelah yang sangat terkenal akan kekejamannya. Bahkan rumornya Don Hyuk mampu membantai 10 orang sekaligus cuy. Dan saking seringnya baku hantam, membuat Don Hyuk pun dijebloskan ke dalam penjara remaja dan dalam waktu beberapa hari lagi akan dibebaskan. Maka dari itu Gyung Po pun memperingatkan Pak Chong untuk jangan pernah mau berurusan dengan Don Hyuk dalam segi apapun. Keesokan harinya terlihat Pak Chong yang sedang menemui Pak Guru Seni untuk membatalkan ikut acara kontes seni dengan beralasan bahwa dirinya itu belum siap untuk mengikuti kontes itu. Mendengar hal itu, Pak Guru pun langsung memanggil Soyun yang kebetulan sedang berada di sekitar tempat itu. Lalu sang guru pun meminta Soyun untuk membimbing dan memberikan dukungan penuh kepada Pak Chong yang akan menjadi perwakilan sekolah di lomba seni karya puisi. Yang mana ternyata Soyun juga merupakan perwakilan sekolah di lomba seni melukis. Mendengar hal itu, Soyun pun langsung mengajak Pak Chong berjabat tangan untuk berkenalan. Dan sontak saja Pak Chong yang lugu pun malah gemetar saat berjabat tangan dengannya. Meskipun begitu, ia pun sangat senang sekali karena bisa berkenalan dengan wanita yang selama ini ia kagumi. Maka dari itu Pak Chong pun memutuskan untuk tidak akan membatalkan lomba ini agar bisa modus untuk dekat dengan Soyun. Dan di malam harinya terlihat Pak Chong yang mendadak rajin belajar agar bisa memenangkan kontes itu. Bahkan sang ibu yang melihatnya pun agak sedikit terkejut dengan perubahan anaknya yang mendadak rajin belajar seperti ini. Dan singkatnya hari lomba pun tiba. Lalu Pak Chong pun pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Soyun dan juga Pak Guru Seni. Namun saat sampai di lokasi tersebut, ia pun malah tidak sengaja melihat Soyun yang sedang ngudud. Tentu saja melihat hal itu Pak Chong pun langsung terkejut, sedangkan Soyun sendiri langsung mematikan rokoknya itu. Lalu terlihat mereka berdua yang pabetem-betem saja sebab Soyun yang tidak mau mengobrol. Melihat hal itu Soyun pun berkata bahwa dirinya itu tidak suka dengan pria lugu seperti Pak Chong. Mendengar hal itu Pak Chong pun hanya terdiam saja dengan hinaan itu. Tapi Soyun yang menyadari perkataannya yang terlalu kasar, ia pun langsung meminta maaf kepada Pak Chong. Tidak lama dari itu Pak Guru pun datang juga yang langsung membawa mereka berdua ke tempat perlombaan. Sesampainya di sana perlombaan pun dimulai. Lalu pihak juri pun akan memberikan waktu selama 3 jam kepada murid untuk membuat karyanya. Dan mereka diperbolehkan untuk berjalan-jalan di area gedung agar para peserta bisa mendapatkan referensi atau ide untuk membuat karyanya masing-masing. Namun bukannya mencari ide, Soyun justru malah bermain salju seolah tidak memperdulikan dalam kontes ini. Begitupun juga dengan Pak Chong yang malah ikut-ikutan membuat patung salju bersama Soyun. Setelah cukup lama bermain-main, Pak Chong pun mengingatkan Soyun untuk mulai membuat karyanya sebab waktu perlombaannya yang sebentar lagi akan selesai. Mendengar hal itu, Soyun pun berkata bahwa dirinya tidak peduli dan tidak memiliki niat untuk memenangkan kontes ini. Sebab orang tuanya yang tidak setuju jika dirinya itu masuk ke dunia seni lukis. Mendengar hal itu, Pak Chong pun mencoba bertanya tentang perasaannya Soyun apakah menyukai seni atau tidak.
Soyun pun hanya terdiam saja, padahal dalam hatinya ia sangat menyukai seni. Hingga tidak lama dari itu Soyun pun langsung tersenyum, yang artinya ia sangat menyukai seni. Karena seni itu adalah ledakan. Dan berkat pertanyaan dari Pak Chong barusan membuat Soyun merasa termotivasi untuk melanjutkan keahliannya di bidang seni. Dan disinilah awal mereka berdua mulai dekat dan akrab. Dan setelah itu mereka berdua pun kembali masuk ke gedung untuk mulai membuat karyanya demi bisa memenangkan kontes ini. Di sana terlihat Soyun yang mulai melukis, sedangkan Pak Chong yang mulai menulis sebuah puisi. Namun saat akan menulisnya, Pak Chong pun malah tidak sengaja teringat dengan sebuah kalimat yang berkaitan dengan kematiannya Sejong. Yang entah apa itu kalimatnya, yang pasti ia pun langsung menuliskan kalimat itu ke dalam karya puisinya. Dan siapa sangka mereka berdua pun berhasil menjadi juara di kontes ini. Bahkan hasil karya mereka langsung dipajang di mading sekolah agar bisa dilihat oleh semua siswa. Terlihat Soyun dan Pak Chong yang bahagia sekali karena bisa mengharumkan nama sekolahnya. Akan tetapi saat Soyun melihat karya puisi dari Pak Chong, ia pun sangat terkejut sekali karena di dalam puisi itu terdapat kalimat yang pernah ia dengar dari Sejong. Sontak saja ia pun langsung bertanya dari manakah Pak Chong bisa mendapatkan sebuah kalimat dari puisinya itu. Lantas ia pun menjawab bahwa kalimat itu tercipta dari idenya sendiri. Mendengar hal itu, Soyun pun berkata bahwa dirinya ingin menjadi teman dekatnya Pak Chong. Yang tentu hal itu membuat Pak Chong tersenyum bahagia sebab dirinya yang bisa terus bersama dengan wanita yang telah ia cintai selama ini. Tanpa dirinya sadari bahwa sebenarnya Soyun ingin mengetahui kebenaran dari mana Pak Chong bisa mendapatkan kalimat miliknya Sejong sebelum bunuh diri. Dan benar saja semenjak itu Pak Chong dan Soyun selalu bertemu dengan modus belajar bareng. Malam harinya saat sedang di rumah, Soyun pun mencoba memberanikan diri untuk membuka sebuah kotak berkas. Yang mana di dalam kotak itu terdapat sebuah HP yang tidak disangka-sangkanya HP itu miliknya Sejong. Dan itulah alasan mengapa pihak kepolisian tidak berhasil menemukan HP-nya itu. Lalu ia pun membuka HP itu dan alangkah ngegebegnya kita termasuk si Soyun saat melihat ada video rekaman Sejong yang sedang diperkos. Bahkan di dalam HP itu juga terdapat sebuah chat ancaman yang meminta almarhumah Sejong untuk mengirimkannya uang. Jika tidak, rekaman ini akan disebarkan. Dan siapakah sebenarnya orang itu? Sontak saja Soyun yang melihatnya pun hanya bisa menangis histeris saja. Dan kini ia pun tersadar bahwa alasan almarhumah Sejong telah melakukan bunuh diri karena depresi akibat diperkaos dan diancam oleh seseorang. Keesokan harinya para siswa pun sangat dihebohkan sekali dengan info bahwa Don Hyuk si raja sekolah akan masuk ke sekolah itu hari ini. Dan sialnya Don Hyuk malah akan sebangku dengan Pak Chong si murid lugu. Mendengar info itu Pak Chong pun hanya bisa merinding ketakutan saja. Sebab kini akan ada dua siswa berandal yang sekelas dengannya. Di waktu yang sama terlihat Kim si murid berandal tengah melakukan pembulian lagi di kelas itu. Setelah membuli, Kim pun menghampiri meja Pak Chong untuk menendang bangku yang akan diduduki oleh Don Hyuk. Dan kebetulan sekali Don Hyuk pun datang ke kelas itu sembari melihat mejanya yang sudah terbalik karena ditendang oleh Kim. Lalu dengan pelontongnya Kim pun menantang Don Hyuk untuk duel. Mendengar hal itu Don Hyuk pun tidak menggubris tantangan itu. Bukan karena ia takut, melainkan karena dirinya tidak ingin membuat masalah dulu di hari pertamanya masuk ke sekolah itu. Yang pada akhirnya Don Hyuk pun memutuskan untuk keluar dari kelas itu untuk menghindari keributan. Setelah Do Hyuk pergi, Kim pun malah menghampiri Pak Chong untuk mengajaknya pergi ke kantin. Ketika di kantin, Kim pun langsung memberikannya banyak roti untuk Pak Chong. Bukan karena ia baik, melainkan ia membujuk Pak Chong agar mau memperkenalkannya kepada Soyun. Sebab ia yang selalu melihat Pak Chong selalu bersama dengan Soyun. Mendengar hal itu, Pak Chong pun hanya bisa terdiam saja. Sebab ia yang tidak mau memperkenalkan wanita idamannya ke si Kim murid edan. Sialnya Kim pun mengancam akan menghajarnya jika menolak. Dan karena takut sampai akhirnya mau tidak mau Pak Chong pun terpaksa mengiyakan keinginannya si Kim itu. 매점에서 제일 잘 나가는 것만. 아니, 내가 사귄 누. Malam harinya Soyun pun ujung-ujung ngechat Pak Chong untuk mengajaknya bertemu di kafe. Yang ternyata tujuan Soyun mengajak bertemu karena ingin curhat tentang sahabatnya yang telah bunuh diri. Yang tidak lain sahabat yang dimaksudnya itu adalah almarhumah Sejong cuy. Di sana Soyun pun curhat kalau dirinya itu selalu dihantui dengan kematian sahabatnya itu.
Meskipun begitu, Seyun pun selalu berusaha melupakannya agar hidupnya bisa merasa tenang. Namun sayangnya hal itu sangatlah sulit sekali untuk ia lakukan. Lantas ia pun meminta saran kepada Pak Chong bagaimana agar bisa menghadapi masalah ini. Walaupun Pak Chong tidak mengerti dengan apa yang telah diceritakan oleh Seyun barusan, namun ia pun akan memberikan saran dengan berkata bahwa Seyun harus membuat pilihan agar hidupnya bahagia. Sebab kalau tidak maka Seyun akan lebih terluka lagi. Dan entah kenapa saran yang singkat itu pun mampu membuat Seyun kembali tersenyum. Dan bahkan Seyun juga langsung memuji Pak Chong yang selalu memotivasinya. 뭔가 무서운 걸 봐버렸는데 또 잘 모르겠는데. 역시 똑똑해. Keesokan harinya saat di kelas, Kim pun seperti biasa melakukan penindasan dengan menghajar murid satu kelasnya. Sontak saja Pak Chong yang melihat hal itu pun langsung merinding ketakutan. Namun alangkah soaknya dia saat Kim ujug-ujug menghampirinya yang langsung mengajarnya. Rupanya Kim sangat kesal kepada Pak Chong karena telah bertemu dengan Seyun saat malam tadi. Terlihat ada Don Hyuk juga yang hanya terdiam saja saat melihat Pak Chong dihajar habis-habisan oleh Kim. Setelah mengajarnya, Kim pun mengancam Pak Chong untuk segera mempertemukan dia dengan Seyun jika tidak mau dihajar lagi seperti ini. Karena takut, ia pun menyetujuinya. Dan singkatnya malam pun poek. Pak Chong pun mengechat Seyun untuk mengajaknya bertemu agar ia bisa mempertemukannya dengan Kim. Tapi saat Seyun sedang berada di perjalanan, ia pun malah langsung berubah pikiran dan kembali menghubungi Seyun untuk tidak datang ke kafe. Namun sayangnya ia pun telat sebab Seyun yang sudah tiba di kafe itu. Dengan cepat ia pun menggenggam tangannya Seyun untuk mengajaknya pergi dari sana. Namun sialnya saat akan pergi tiba-tiba saja si Kim pun datang. Yang membuat Pak Chong pun tidak jadi membawa Seyun pergi karena ia takut dengan Kim yang akan mengajarnya. Bersama dengan itu, Pak Chong juga mendapatkan panggilan telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang. Dengan perasaan takut dan bingung, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua di kafe itu. Tentu saja hal ini pun telah membuat Seyun kecewa kepada Pak Chong yang telah memperkenalkannya kepada si Kim, murid berandalan. 대영, 나 잠깐 통화 좀. 시간 맞춰서 전화해달라 했잖아. Sesampainya di rumah, Pak Chong pun langsung masuk ke kamar untuk menangis karena dia yang menganggap dirinya telah mengkhianati Seyun. Tidak hanya itu, ia juga merasa sangat kesal karena tidak memiliki keberanian sama sekali untuk melawan Kim. Hingga saat keesokan harinya di sekolah, ia pun kembali dibully dan dihajar oleh si Kim. Terlihat juga ada Do Hyuk yang hanya bisa melihat penghajaran itu. Meskipun sebenarnya ia merasa kasihan kepada Pak Chong dan ingin sekali membantunya. Namun sayangnya ia tidak bisa membantunya sebab dirinya tidak mau membuat masalah dulu di hari ketiganya bersekolah di sini. Lalu Don Hyuk pun memilih untuk pergi dari kelas itu dan berjalan-jalan di lorong. Hingga saat di lorong, ia pun tidak sengaja melihat sebuah karya puisi milik Pak Chong yang ditempel di mading. Dan ia pun sangat terkejut sekali karena ternyata Do Hyuk ini adalah pacarnya So Jung, cuy. Tentu saja ia pun menduga kalau Pak Chong ada hubungannya dengan kematiannya sang pacar. Sontak saja ia pun langsung pergi untuk mencari Pak Chong untuk menanyakan semua kebenarannya. Di waktu yang sama, Pak Chong pun sedang diseret dan dihajar habis-habisan oleh Kim. 봄날에 자라날 애들이 말하네. 역겹게. Tidak lama kemudian datanglah si gegeduk Don Hyuk yang langsung membogem Kim untuk menyelamatkan Pak Chong. Namun setelah itu Don Hyuk pun malah langsung menyeret Pak Chong ke atap gedung sekolah. Ketika di atas, Don Hyuk pun memaksa dirinya untuk memberitahukan dari mana ia mendapatkan kalimat di dalam karya puisinya. Mendengar hal itu, Pak Chong pun hanya bisa terdiam saja. Yang membuat Don Hyuk pun marah karena menduga kalau Pak Chong ada hubungan dengan kematiannya So Jung. Sehingga Do Hyuk yang marah pun langsung menjatuhkan Pak Chong dari atap sekolah. 것을 용서하지 않는 봄이. Namun entah mati atau tidak kita pun tidak tahu, sebab scene pun malah langsung dipindahkan kepada seorang ibu-ibu bernama Cho Pyeon-so alias Nyonya Cho, yang terlihat sedang menemui seorang dewan politisi untuk menyogoknya agar dirinya bisa dicalonkan menjadi wali kota. Dan tujuan ia ingin menjadi wali kota karena ingin menutupi semua bisnis haramnya berupa perdagangan wanita. Mendengar hal itu, si Padewan pun akan menyetujuinya dengan syarat ia yang meminta Nyonya Cho untuk mencarikan seorang pria, yang entah siapa pria itu. Lalu Padewan pun langsung memberikannya sebuah alamat email dengan akun yang bernama Citra kepada Nyonya Cho.
Setelah itu Shin pun berpindah lagi kepada Pak Chong yang masih melayang di udara karena terjatuh akibat didorong oleh Don Hyuk. Untungnya ia pun berhasil selamat karena mendarat tepat di atas balon penyelamat. Dan semenjak itulah Pak Chong menjadi lebih tidak enak sebab di kelasnya terdapat 2 orang siswa berandal yang selalu mengganggunya. Ketika jam pelajaran tengah berlangsung, Don Hyuk pun memberikan sebuah surat kepada Pak Chong yang mengajaknya untuk bertemu saat pulang nanti. Hingga setelah jam pelajaran selesai, Pak Chong pun malah diancam oleh Don Hyuk untuk mengikuti pergi ke sebuah tempat. Yang mana Don Hyuk pun membawanya ke sebuah apartemen kumuh yang tidak lain apartemen itu merupakan tempat tinggalnya Don Hyuk. Mengetahui hal itu, Pak Chong pun hanya bisa terdiam ketakutan saja sebab ia yang menganggap kalau Don Hyuk ingin menyiksanya. Namun ternyata dugaannya salah. Dikarenakan tujuan Don Hyuk membawa Pak Chong ke sini karena ingin menginterogasinya. Dari manakah Pak Chong bisa menulis puisi dari kalimat milik almarhum Sojung? Sebab Don Hyuk yang ingin mengetahui tentang kematian pacarnya yang telah nekat bunuh diri. Dengan ketakutan, Pak Chong pun menjawabnya bahwa sebelum Sojung meninggal, dirinya sempat melihat Sojung yang tengah bersedih di pinggir lapangan. Dan ketika itu dirinya juga tidak sengaja melihat Sojung yang sedang menggenggam ponsel miliknya dengan gantungan Iron Man. Apakah ada teka-teki lagi di sini, cuy? Saya pun tidak tahu karena Pak Chong yang hanya mampu mengingat itu saja tentang kematiannya Sojung. Sebab saat kejadian itu berlangsung dirinya juga sedang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilang ingatan. Di sela-sela perbincangan itu tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu-ibu kos dari luar yang ingin menagih uang sewa kosan yang ditinggali Don Hyuk. Lalu Don Hyuk pun meminta keringanan kepada si ibu kos untuk memberikannya waktu karena dia yang belum memiliki uang untuk membayarnya. Namun untungnya Pak Chong pun langsung memberikan uang kepada si ibu itu untuk membayar sewa kosannya Don Hyuk. Dan sebagai gantinya Pak Chong pun meminta kepada Don Hyuk untuk melepaskan dirinya dan jangan pernah menyangkut pautkan dengan kematiannya Sojung. Karena dirinya yang tidak mengetahui apapun dan tidak ingin terlibat jauh dalam teka-teki kematiannya Sojung. Setelah mengatakan itu, Pak Chong pun langsung pergi dari sana. 아니 학생, 넌 되겠다? 또 봐. Namun sialnya Don Hyuk kembali mengejarnya lagi dan disinilah Don Hyuk pun akhirnya berterus terang dan memberitahukan bahwa kalimat yang ditulis dalam puisi Pak Chong adalah kalimat terakhir yang pernah dikirim Sojung kepadanya. Yang dimana saat itu sempat beredar foto-foto Sojung yang tidak senonoh. Bahkan foto-foto itu pun telah tersebar kemana-mana dan menjadi perbincangan di sekolahnya Sojung. Parahnya lagi, si orang misterius itu juga mengirimkan fotonya kepada Don Hyuk yang merupakan pacarnya. Dan entah siapa pelaku yang telah menyebarkan foto itu. Karena saat Sojung bunuh diri, Don Hyuk pun mulai mencari orang yang menyebarkan foto itu yang menjadi penyebab pacarnya bunuh diri. Namun sialnya ia pun tidak mampu menemukan orangnya sebab tidak ada satupun petunjuk untuknya. Lalu Don Hyuk pun berusaha mencari ponsel milik Sojung agar bisa mendapatkan petunjuk. Namun apalah daya, dirinya pun tidak berhasil menemukan ponsel sang pacar hingga sekarang. Maka dari itu Don Hyuk pun mengajak Pak Chong untuk membuat kesepakatan dengannya. Yang mana ia meminta Pak Chong untuk bisa mengingat kembali tentang kematiannya Sojung yang bisa menjadi sebuah petunjuk bagi Don Hyuk untuk menemukan orang yang telah membuat Sojung bunuh diri. Dan sebagai gantinya ia akan selalu melindungi Pak Chong dari para berandalan sekolah yang selalu membulinya. Mendengar hal itu Pak Chong pun langsung menolaknya sebab ia yang tidak ingin berurusan dan terlibat jauh dalam kematiannya Sojung itu. 그걸 숨긴 게 그 새끼인가 싶기도 하고. 하지만 진짜 도와주고 싶은데. Di waktu yang sama Sion pun tengah berniat untuk menghubungi Pak Chong dan mengajaknya bertemu. Akan tetapi ia pun malah langsung mengurungkan niatnya itu sebab dirinya yang masih merasa kesal kepada Pak Chong yang telah mengghostingnya di saat dirinya sedang membutuhkan Pak Chong untuk dijadikan tempat curhat. Lalu Sion yang kesal pun malah menatap foto dirinya bersama Sojung yang membuat dirinya pun langsung teringat dengan masa lalunya bersama Sojung. Yang mana saat itu Sojung sedang menemui Soyun dan meminta untuk percaya kepadanya tentang semua gosip yang beredar di sekolah. Namun saat itu Soyun malah tidak mempercayainya yang membuat Sojung depresi karena tidak ada satupun orang yang mempercayainya termasuk sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya Sojung yang depresi pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan setelah Sojung meninggal, Soyun pun dibuat terkejut sekali saat menemukan ada ponsel milik Sojung di dalam lokernya. Yang mana ponsel inilah yang sedang dicari-cari pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Melihat hal itu, Soyun pun sangat merasa bersalah sekali kepada Sojung karena tidak mempercayainya sama sekali. 나 정말 소문처럼 그런 짓 한 적 없어.
Balik lagi ke masa sekarang dan setelah mengingat momen itu, Seyun pun dibuat terkejut lagi saat mendengar HP-nya Sojung berbunyi. Sontak saja ia pun langsung mengeceknya berharap dering telepon itu berasal dari si pelaku yang telah membuat Sojung depresi dan bunuh diri. Dan benar saja HP Sojung pun telah mendapatkan sebuah pesan dari orang yang tidak dikenal, yang mana pesan itu berisikan tentang sebuah iklan website kencan online. Namun tololnya Seyun yang penasaran pun malah memencet link itu untuk membukanya. Akan tetapi link itu malah menampilkan 404 pound yang artinya tidak bisa diakses. Dan siapa sangka kalau pesan itu berasal dari Nyonya Cho yang ingin mencari ponselnya Sojung, sebab Nyonya Cho yang telah berhasil mendapatkan akses lokasi akibat Seyun yang telah mengakses link phishing tadi. Wow, apakah Nyonya Cho ada hubungannya dengan kematiannya Sojung? Setelah mendapatkan lokasinya, Nyonya Cho pun langsung memerintahkan anak buahnya yang bernama Kwak Sang Pil untuk segera mendapatkan ponsel itu. Sebab ia yang tidak ingin bisnis haramnya itu hancur. Karena ternyata di dalam ponsel Sojung terdapat rekaman video yang memperlihatkan bisnis perdagangan wanita milik Nyonya Cho. Dan bahkan Sojung juga merupakan salah satu korban yang pernah didagangkan oleh Nyonya Cho. Kemudian scene berpindah kepada Pak Chong lagi yang sedang merenung dan merasa bersalah kepada Seyun. Kini ia pun berpikir akan mulai berani melawan para pembuli agar bisa melindungi wanita yang sedang ia kagumi. Namun sayangnya niatnya tadi hanyalah bualan saja, sebab Pak Chong yang tidak berani melawan saat sedang dihajar oleh Kim lagi. 아주 간단히 부스럽다. Ketika berada di kantin, ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Seyun. Namun ia pun malah langsung membuang mukanya karena merasa malu untuk menatap wajahnya Seyun. Sedangkan Seyun yang melihatnya pun bersedih atas perubahan sikap Pak Chong yang seolah ingin menjauhinya. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Pak Chong bersama Gyung Po yang tengah sibuk mencari ponsel Sojung yang hilang. Dan alasan ia mencari HP itu agar bisa mengungkap semua penyebab kematiannya Sojung, agar dirinya tidak diganggu lagi oleh Don Yuk. Namun sayangnya mereka berdua tidak berhasil menemukannya karena mereka berdua yang tidak tahu kalau ponsel Sojung telah disimpan di rumahnya Seyun. Saat sedang mencari, Gyung Po pun kembali bercerita bahwa saat itu dia pernah menemukan sebuah puntung rokok yang dibuang oleh si pelaku yang telah menabrak Pak Chong. Dan kemungkinan besar kalau orang yang telah menabrak Pak Chong ada hubungannya dengan kematiannya Sojung. Dan siapa sangka kalau obrolan mereka berdua itu telah didengar oleh Don Yuk yang sedang berada di belakangnya. 애가 태풍이 분 걸 나비 날개 타. 말해봐 자세하게. Mendengar hal itu, Don Yuk pun meminta Gyung Pyo untuk menceritakannya kembali. Dan karena takut, Gyung Po pun menceritakan semuanya. Lalu mereka bertiga pun pergi ke kafe untuk membahas kematiannya Sojung lebih lanjut. Namun saat di sana, Pak Chong pun memutuskan untuk pulang sebab ia yang tidak ingin terlibat jauh dalam masalah ini. Di malam harinya kita pun diperlihatkan dengan anak buahnya Nyonya Po yang sedang mengumpulkan beberapa siswa berandal dari SMA yang berbeda-beda. Terlihat di sana ada Kim Dae-yong juga yang ikut dalam barisan itu. Rupanya alasan anak buah Nyonya Cho mengumpulkan mereka karena ingin meminta bantuan untuk bisa mencarikan sebuah ponsel pink yang tidak lain ponselnya almarhum Sojung. Lalu si pria itu pun memberikan sebuah daftar nama kepada mereka yang diduga telah memiliki ponsel berwarna pink itu. Lalu Kim yang membacanya pun sangat dibuat terkejut saat melihat ada namanya Seyun di dalam daftar nama itu. Keesokan harinya, Nyonya Cho pun melakukan kunjungan ke sekolah Pak Chong untuk memberikan donasi ke kelas seni. Akan tetapi, tujuan sebenarnya dari Nyonya Cho yang rela mengeluarkan uangnya karena ingin mendapatkan ponsel milik Sojung yang ada di rumahnya Seyun. Lantas, ia pun memanggil Seyun dan mengancamnya untuk segera memberikan ponselnya Sojung. Mendengar hal itu, Seyun pun hanya terdiam ketakutan saja. 결과를 꿈꿨던 적이 있어서 그런지 우리 친구들 누가 남기고 간 물건이라도 있으면. Setelah itu, Seyun yang ketakutan pun mengajak Mira, yaitu sahabat dekatnya, untuk mengajaknya mengobrol dan membahas kematiannya Sojung. Dalam obrolannya itu, Seyun pun mengatakan kalau ia masih penasaran dengan unggahan IG-nya Sojung yang memposting tentang sebuah website kencan. Dan ia menduga kalau Sojung bukanlah orang yang mempostingnya. Namun entah mengapa Mira yang mendengarnya pun malah membantahnya dengan menjawab bahwa ia yakin kalau Sojunglah yang telah melakukan postingan itu. Sebab foto dan namanya memang miliknya Sojung. Sontak saja Seyun pun menjadi merasa curiga dengan Mira yang ada hubungannya dengan kematiannya Sojung. Akan tetapi Mira yang pintar langsung mengalihkan pembicaraannya itu agar Seyun tidak mencurigainya.
Dan wow, apakah si Mira juga ada hubungannya dengan kematian Sojung? Kita lihat saja nanti cuy. Namun tololnya Seyun malah berniat ingin memberitahukan rahasianya bahwa ponsel milik Sojung ada padanya. Hingga saat akan memberitahukannya, tiba-tiba saja Mira pun mendapatkan pesan dari seseorang dan ia pun langsung meninggalkan Seyun. Sehingga Seyun pun tidak jadi memberitahukan semua rahasianya itu. 너 왜 이렇게 예민해? 세연아, 나 집에 Ketika Seyun akan kembali ke kelasnya, ia pun langsung dihadang oleh Kim yang memaksa Seyun untuk memberikan ponselnya. Tentu saja Seyun pun menolak sebab ponsel Sojung sedang berada di dalam sakunya. Tidak lama dari itu datanglah Pak Chong yang tidak sengaja melihat Seyun yang sedang diganggu oleh Kim. Sayangnya ia pun hanya terdiam saja karena takut untuk melawannya. Namun ketika Kim yang berani menampar Seyun, ia pun langsung menghubungi Donyuk untuk menyetujui kesepakatan yang pernah dibuatnya saat di kosan. Yang mana kesepakatan itu Donyuk akan selalu menjaga Pak Chong dari siapapun, asalkan Pak Chong mau membantunya dalam mengungkap kasus kematiannya Sojung. Hingga setelah mengatakan itu, Pak Chong pun langsung mengambil bata untuk dibogemkan kepada si Kim dari belakang. 극한의 아름다움을 주. Sialnya si Kim pun tidak pingsan dan kembali bangkit untuk menghajar Pak Chong. Dan terlihat Pak Chong yang tidak mampu melawan saat Kim mengajarnya habis-habisan. Namun untungnya Donyuk pun datang yang ingin membantu Pak Chong dan ia pun langsung memukul Kim hingga pingsan. Setelah itu Donyuk pun membawa Pak Chong ke ruang UKS untuk mengobati luka lebamnya. Sedangkan Pak Chong sendiri terlihat masih syok, ketakutan sampai-sampai seluruh badannya pun gemetaran. Kemudian ia pun menanyakan kepada Donyuk bagaimana cara dirinya tidak menjadi penakut agar berani melawan siapapun yang mengganggunya. Mendengar hal itu, Donyuk pun menjawab bahwa Pak Chong harus mampu melewati semua rasa takutnya itu. Yang nantinya rasa takut itu pun akan hilang juga sehingga Pak Chong akan mulai berani kepada siapapun. Setelah menasehatinya, Donyuk pun menyuruh Pak Chong untuk segera menemui Seyun. Sebab ia tahu Pak Chong menyukai Seyun bahkan tidak ingin kehilangannya. Maka dari itu Donyuk juga menyarankan untuk segera menyatakan perasaan bogohnya kepada Seyun. Sebab Seyun yang tidak akan pernah mengetahuinya jika Pak Chong tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan rasa sukanya. Namun yang pasti memendam rasa suka kepada seseorang dan memendamnya sendiri itu sangatlah sakit cuy. Malam harinya saat Donyuk sedang berjalan pulang, ia pun kembali teringat dengan masa saat sedang bertengkar dengan Sojung. Yang mana saat itu Donyuk sedang merasa kesal kepada Sojung dan ingin meminta penjelasan darinya terkait rumor buruk yang menimpa Sojung. Namun Sojung yang depresi pun malah tidak mau menjelaskannya, sebab Sojung yang menganggap bahwa Donyuk juga tidak akan mempercayainya. Bahkan Sojung juga malah meminta putus kepada Donyuk tanpa mau memberikan kejelasan sedikit pun. Dan itulah malam terakhir Donyuk bertemu dengan Sojung, sebab Sojung yang telah melakukan bunuh diri esok harinya. Mengingat hal itu, Donyuk pun hanya bisa menyesali semuanya. 그냥 Keesokan harinya terlihat Pak Chong yang sedang menunggu Seyun untuk berangkat sekolah bersama. Tidak lama dari itu Seyun pun datang juga, akan tetapi Seyun malah mencuekinya, sebab dia yang masih kesal kepadanya. Meskipun begitu, dalam hatinya sangat bahagia sekali sebab Pak Chong yang sudah memperlihatkan rasa suka kepadanya. Sedangkan Pak Chong sendiri merasa kebingungan dengan Seyun yang ujuk-ujuk baed. Lantas ia pun langsung mencegat Seyun untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Seyun. Mendengar hal itu, Seyun pun tersenyum bahagia karena akhirnya Pak Chong telah mengungkapkan rasa cinta untuknya. Sampai akhirnya ia pun menerima pernyataan cinta itu dan resmi berpacaran. Dan semenjak itu mereka berdua kini sering bertemu untuk kencan. Lalu suatu hari Pak Chong pun mengajak Seyun untuk pergi ke pantai. Sesampainya di sana terlihat mereka berdua yang romantisan. Namun di momen romantis ini Seyun pun malah bertanya kembali dari manakah Pak Chong mendapatkan kalimat dari puisi yang ditulisnya. Sebab Seyun yang masih penasaran dengan hal itu. Mendengar hal itu Pak Chong pun hanya bisa terdiam saja. Yang membuat Seyun pun berterus terang mengapa ia sangat ingin tahu tentang hal itu. Yang dimana kalimat yang ada di dalam karya puisinya Pak Chong merupakan kalimat terakhir yang telah dikirimkan Sojung kepadanya sebelum meninggal. Tidak hanya itu, Seyun juga malah memberitahukan semua rahasianya bahwa Sojung pernah menyimpan ponsel di dalam lokernya. Dan kini ponsel itu telah ia simpan di rumahnya.
Wow, sontak saja Pak Chong pun langsung kaget sebab ponsel yang selama ini sedang ia cari ternyata ada di rumahnya Seyun. Lalu Seyun pun memberikan ponsel Sojung kepada Pak Chong. 네가 쓴 시 그 문장 휴전처럼 따라오는 법이다. Setelah itu Pak Chong pun malah memberitahukan tentang ponsel itu kepada sahabatnya yaitu si Gyung Pyo. Dan sontak saja Gyung Pyo pun langsung ketakutan dan bahkan berniat ingin memberikan ponsel itu kepada Don Hyuk. Namun Pak Chong melarangnya sebab mereka yang akan mendapatkan masalah besar jika Don Hyuk mengetahuinya. Di sini Gyung Pyo pun mulai menjadi penasaran dengan penyebab Sojung melakukan bunuh diri. Sehingga ia pun mengajak Pak Chong untuk menyelidiki kasus ini dengan bermodalkan petunjuk dari ponselnya Sojung. Mendengar hal itu Pak Chong pun menyetujuinya. Lalu Gyung Pyo pun membuka ponselnya Sojung untuk mencari tahu siapa orang terakhir yang pernah menghubungi Sojung. Meskipun Gyung Pyo tidak jago-jago amat dalam peretasan, namun tidak butuh waktu lama ia pun mampu menemukan orang itu. Yang mana orang terakhir yang pernah menghubungi Sojung merupakan seorang siswa kuliahan yang memiliki tato di kaki kirinya. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun berniat akan menemui orang itu. 넌 죽었어. Hingga saat keesokan harinya mereka berdua pun terlihat sedang berada di ruang UKS dan berpura-pura sakit agar bisa mendapatkan izin pulang. Namun sialnya tiba-tiba saja Don Hyuk malah datang ke UKS untuk berpura-pura dirawat juga seketika. Yang ternyata sebelum itu Gyung Pyo sengaja mengajak Don Hyuk untuk menyelidiki kasus ini. Dan setelah mendapatkan izin pulang, mereka bertiga pun langsung jauh ke universitas untuk mencari keberadaan orang itu. Sesampainya di sana, mereka berdua pun ke kelas seni untuk mulai mencari siswa yang memiliki tato di kaki kirinya. Namun sialnya pencarian itu agak sedikit terganggu sebab bu dosen yang datang ke kelas untuk mengajar, yang membuat mereka bertiga harus mengikuti jam pelajaran dulu agar tidak dicurigai. Dan singkatnya setelah kelas seni selesai, mereka bertiga pun pergi ke lapangan untuk mulai melakukan pencarian lagi. Hingga Pak Chong pun tidak sengaja melihat ada seorang siswa yang mirip dengan orang yang pernah menghubungi Sojung. Melihat hal itu, ia pun menghampirinya untuk menanyakan tentang Sojung. Sontak saja si pria itu pun langsung terkejut. Melihat raut wajah si pria yang panik, Pak Chong pun langsung memberikan kode kepada Don Hyuk bahwa memang benar pria itu mengenali Sojung. Namun Don Hyuk pun malah langsung emosi dan menghajar si pria itu. 저기 Tapi sayangnya mereka telah salah mencari orang sebab si pria itu yang tidak memiliki tato di kaki kirinya. Dan tanpa sadar mereka bertiga sedang berada di tengah lapangan yang kebetulan saat itu para siswa sedang bermain American football. Sehingga mereka bertiga pun jadi terjatuh karena tersenggol oleh para pemain yang sedang bertanding. Dan saat terbaduk, Pak Chong tidak sengaja menjatuhkan ponsel milik Sojung, yang sialnya lagi tidak sengaja terlihat oleh Don Hyuk, yang membuat Don Hyuk pun kesal dan menduga kalau selama ini Pak Chong telah membohonginya. Di sisi lain terlihat Mira, yaitu teman dekatnya Seyun, sedang asik chatan dengan seseorang. Tidak lama dari itu ia pun langsung panik saat mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang bernama Citra, yang memberikan pesan bahwa Mira adalah pelaku yang telah membunuh Sojung. Wow, apakah ada plot twist terbaru lagi? Entahlah, kita lanjut. Di part kedua ini, film pun dibuka dengan ke masa flashback ketika Don Hyuk masih mendekam di penjara. Ketika itu Don Hyuk sedang mendapatkan kunjungan dari teman dekatnya yang bernama Keang Sang-pil, yang tadi sangka kalau di masa depan alias masa sekarang Kwang Sang-pil ini telah menjadi anak buahnya Nyonya Cho. Rupanya tujuan Kwak menjenguk Don Hyuk karena ingin memberitahukan bahwa Sojung sang kekasihnya Don Hyuk telah mengobrol dirinya sendiri atau open BO yang dipromosikan di postingan akun kencan online-nya sendiri. Tentu saja Don Hyuk yang merupakan pacarnya Sojung tidak mempercayainya dengan apa yang dikatakan Kwak. Sebab ia yang tahu betul dengan sifat pacarnya itu yang baik hati dan suka rajin menabung di warung Maeme, yang sudah pasti tidak akan mungkinlah melakukan open BO cuy. Namun Kwak Sang mencoba kembali meyakinkan sahabatnya itu agar mempercayainya, dan ia mengatakan hal ini sebab masih peduli kepada Don Hyuk yang merupakan sahabatnya. Mendengar hal itu Don Hyuk pun malah menjadi marah, bahkan sampai menghajar sahabatnya sendiri. Sebab dia yang tidak terima Kwak Sang telah mengatakan hal yang buruk tentang pacarnya. Untungnya Pak Sipir pun memisahkan keributan itu, dan disinilah awal retaknya persahabatan mereka berdua.
karena semenjak itulah Don Hyuk belum pernah mendapatkan kunjungan lagi dari Kwak Sang dan belum bertemu kembali hingga sekarang. 네가 서정희에 대해서 뭘 알아? Kembali ke masa sekarang lagi dan terlihat Don Hyuk dan Pak Chong sedang berada di kantor polisi. Mereka berdua ditangkap akibat telah menghajar siswa universitas yang melaporkannya tadi. Sedangkan Yung Po berhasil meloloskan diri yang membuat Don Hyuk dan Pak Chong saja yang ditangkap. Lalu si Pak polisi pun meminta Pak Chong dan juga Don Hyuk untuk menelpon orang tuanya datang ke sana. Hingga tidak lama kemudian kedua orang tua Pak datang juga. Tapi tidak dengan orang tuanya Don Hyuk yang tidak datang ke kantor polisi. Ketika di sana kedua orang tuanya Pak Chong langsung mengkhawatirkannya, apalagi kondisi wajahnya yang agak sedikit lebam akibat terjatuh di senggolan tadi. Lalu si Pak polisi pun meminta kepada ibunya Pak Chong untuk lebih memperhatikan anaknya dari pergaulan. Sebab si polisi yang langsung memberitahukan kepada si ibu bahwa Pak Chong telah berteman dengan Don Hyuk yang pernah masuk penjara. Tentu saja si ibu pun langsung terkejut saat mendengarnya dan ia tidak menyangka anaknya bergaul dengan mantan napi. Namun untungnya rasa ketakutan si ibu berhasil dipatahkan oleh Don Hyuk yang langsung menundukkan kepalanya untuk meminta maaf sambil mengakui kesalahannya karena telah mengajak Pak Chong berteman. Mendengar hal itu si ibu pun sangat terharu dengan kesopanannya Don Hyuk. Bahkan ia juga mulai tidak mempercayai omongan si polisi kalau Don Hyuk adalah mantan napi. 죄송합니다. Karena ibu Don Hyuk tidak datang, kedua orang tua Pak Chong pun memutuskan akan menebus Don Hyuk juga. Sampai akhirnya mereka berdua pun dilepaskan dari kantor polisi ini. Lalu kedua orang tua Pak Chong mengajak Don Hyuk untuk menginap di rumahnya saja, lantaran sudah larut malam. CNBC ayah begal di jalan. Mendengar hal itu, Don Hyuk pun menyetujuinya. Tapi tidak dengan Pak Chong yang memperlihatkan raut wajah khawatir karena si berandal Don Hyuk akan menginap di rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga takut kalau Don Hyuk akan menyiksanya setelah mengetahui bahwa HP-nya Sojung telah ada padanya. Dan sesampainya di rumah, kedua orang tuanya Pak Chong pun menyambut Don Hyuk sangat hangat dengan menyajikan mereka makan malam. Ketika sedang makan, secara diam-diam Pak Chong pun mengechat Gyung Po untuk datang ke rumahnya. Namun sialnya Gyung Po menolak sebab ia yang tahu kalau Don Hyuk sedang ada di rumahnya Pak Chong. Setelah itu Don Hyuk dan Pak Chong pun masuk ke kamarnya. Dan benar saja Don Hyuk pun langsung mengintimidasi dikarenakan Pak Chong yang telah membohonginya. Sontak saja Pak Chong pun langsung meminta maaf sambil menjelaskan semuanya bahwa Seyun lah yang telah memberikan ponsel Sojung kepadanya. Yang dimana Seyun juga bisa memegang ponsel itu karena Sojung yang telah sengaja menaruh HP-nya di loker Seyun sebelum meninggal. Untungnya Don Hyuk pun mempercayainya dan langsung melepaskan lehekannya itu. 세윤이가 잘 자. Keesokan harinya ketika di kelas, Pak Chong, Gyung Pyo, dan Don Hyuk dihukum oleh Pak Guru untuk membersihkan ruangan kotor karena ketahuan bolos sekolah ketika kemarin. Saat sedang bebersih, Gyung Po pun kembali membahas kematiannya Sojung dengan mengingatkan bahwa saat itu Sojung pernah dirumorkan oleh para siswa sebagai cewek micet yang sering open BO. Meskipun begitu, rumor ini masih samar sebab belum ada seorang pun siswa yang membuktikan kebenaran rumor ini. Sontak saja Don Hyuk pun langsung membantah tuduhan tentang Sojung dan ia menganggap kalau Sojung sebenarnya telah diculik dan difoto oleh seseorang agar bisa memperkaosnya. Maka dari itulah Don Hyuk hingga kini masih mencari seorang itu untuk mengungkapkan semuanya demi bisa membersihkan nama baik Sojung dari rumor buruk di sekolah ini. Namun Pak Chong yang mendengarnya pun langsung memberikan sebuah kertas kepada Don Hyuk yang berisikan tentang sebuah postingan yang pernah diunggah oleh Sojung di website kencan online. Yang artinya Pak Chong belum bisa mempercayai dengan apa yang telah dikatakan Don Hyuk sebelumnya terkait Sojung yang telah dijebak dan diculik oleh seseorang. Mengingat postingan yang diunggah itu berasal dari nama akun dan foto milik Sojung. Setelah bebersih, Pak Chong pergi ke ruangan guru untuk mengumpulkan karya puisi kepada Pak Guru Seni. Melihat hal itu, Pak Guru pun sangat kagum sekali dan bangga dengan Pak Chong. Lantas ia pun langsung bercerita bahwa almarhum Sojung juga merupakan seorang penulis yang hebat seperti Pak Chong. Bahkan hasil karya tulisnya Sojung masih ia simpan hingga sekarang untuk mengenangnya. Lalu Pak Guru pun memberikan karya-karya puisi milik Sojung kepada Pak Chong untuk dijadikan referensi dalam menulis karya puisinya yang baru. Dan setelah pulang sekolah ia pun mulai membaca puisi itu. Akan tetapi ia pun mulai merasakan ada yang aneh dalam puisi yang ditulis oleh Sojung ini. Dan apakah itu? Entahlah, sebab ia juga langsung pergi ke rumahnya Don Hyuk untuk memberitahukannya.
Sesampainya di sana, ia pun langsung menjelaskan kepada Donyuk bahwa ia memiliki karya-karya puisi yang pernah ditulis oleh Sojung. Yang dimana setelah membacanya, ia merasakan banyak kejanggalan dan mulai mencoba untuk mencocokkan dengan tulisan postingan yang pernah diunggah oleh Sojung. Percaya juga bahwa memang benar orang yang mengunggah postingan di website kencan online itu bukanlah Sojung, melainkan ada seseorang yang sengaja memakai akunnya Sojung untuk memposting unggahan itu. Mendengar hal itu, Donyuk pun hanya terdiam saja. Lalu ia pun meminta Pak Chong untuk keluar dulu sebentar sebab ia yang ingin membaca karya puisi milik pacarnya sendirian. Yang mana saat membacanya, Donyuk yang terkenal kejam dan brutal pun langsung menangis histeris. Sebab sang pacar yang selama ini selalu menceritakan tentang sosok dirinya di dalam karya puisinya itu. Kini secara perlahan kebenaran mulai terungkap. Setelah menangis, Donyuk pun kembali keluar untuk menemui Pak Chong yang sedang menunggunya. Lalu mereka berdua pun kembali membahas tentang kematiannya Sojung yang janggal ini. Yang dimana mereka berdua beranggapan kalau orang yang telah memakai akunnya Sojung pasti tidak bukan orang jauh, alias orang yang mengenali Sojung. Hingga saat keesokan harinya, Donyuk pun akhirnya mendapatkan petunjuk baru hasil mencocokkan tulisan puisi dengan unggahannya Sojung. Bahwa orang yang telah memakai akunnya Sojung selalu memasukkan nama kafe terkenal di setiap unggahannya. Yang artinya kalau orang yang telah memakai akun Sojung pasti ada di sekitaran mereka. Meskipun begitu, mereka berdua masih belum mengetahui siapa orangnya. Setelah itu, Pak Chong pun secara diam-diam pergi ke ruangan guru untuk mengambil beberapa karya puisi milik Sojung lagi. Namun sialnya, ia pun malah kepergok oleh Pak Guru Seni. Namun untungnya Donyuk datang yang langsung mengalihkan perhatian Pak Guru. Sampai akhirnya Pak Chong berhasil mengambil beberapa berkas milik Sojung. Dan setelah pulang sekolah, mereka bertiga mulai menganalisis setiap tulisan yang ada di puisi Sojung untuk mencari petunjuk lagi. Hingga setelah cukup lama membaca, akhirnya mereka bertiga pun menemukan sebuah kalimat tulisan yang sangat mirip sekali dengan Mira, yaitu teman dekatnya Seyun. Menyadari hal itu, mereka bertiga pun berencana akan menemui si Mira untuk mencari kebenaran ini. Dan keesokan harinya, ketika Pak Chong sedang berjalan di lorong sekolahan untuk mencari Mira, ia pun malah dibuat ketakutan saat melihat Kim yang sedang menggebuki dan menghajar siswa lemah. Di tengah ketakutan itu, ia melihat seorang siswa lemah yang sering dibully Kim yang bernama Asekdo, yang terlihat sedang membawa katar untuk membunuh Kim. Melihat hal itu, Pak Chong segera menghentikannya. Tapi gobloknya, bukannya berterima kasih, Kim justru malah ingin menghajar Pak Chong yang telah menyenggolnya. Hingga saat si koplak akan menghajarnya, tiba-tiba saja datang Donyuk yang langsung membogem Kim hingga ngacang jauh. Lalu Donyuk pun mengatakan bahwa seharusnya Kim berterima kasih kepada Pak Chong yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Kim pun hanya terdiam saja, tapi bukan karena terharu, melainkan ia yang takut untuk melawan Donyuk. Lalu Pak Chong dan Seokdo dibawa ke ruang UKS untuk diobati. Di sana Seokdo mengucapkan terima kasih kepada Pak Chong yang telah menghentikannya tadi. Sebab jika tadi ia berhasil membunuh Kim, mungkin dirinya sudah ditangkap polisi untuk dipenjara. Sebagai ucapan terima kasih, Seokdo pun memberikan info penting kepada Pak Chong bahwa selama ini Kim sedang mencari ponselnya Sojung yang dicurigai ada pada Seyun. Mendengar hal itu, ia pun mulai merasa khawatir dengan Seyun yang telah menjadi incarannya Kim. Tidak lama kemudian terdengarlah bel istirahat. Lalu terlihat Pak Chong, Gyungpo, dan juga Donyuk yang kembali membuka HP-nya Sojung untuk mencari petunjuk baru lagi. Lalu mereka bertiga pun mulai mengecek semua aplikasi satu persatu. Namun sayangnya tidak ada satupun petunjuk yang berhasil didapatkan di HP-nya itu. Hingga mereka pun membuka sebuah aplikasi kalkulator yang mana saat memasukkan sebuah nomor, mereka bertiga pun menemukan banyak video-video yang tersimpan di kalkulator ini. Sontak saja mereka bertiga pun sangat-sangat dibuat terkejut sekali saat menemukan ada sebuah video yang memperlihatkan tentang bisnis perdagangan wanita milik Nyonya Cho. Dan kini mereka pun akhirnya tersadar bahwa penyebab Sojung bunuh diri adalah karena Nyonya Cho. Tidak hanya itu, mereka juga akhirnya tahu bahwa Nyonya Cho sedang mencari HP-nya Sojung untuk menghilangkan bukti bisnis haramnya itu. Mengetahui hal itu, Donyuk justru berniat ingin mencari Nyonya Cho untuk balas dendam atas kematian sang pacar. Namun Pak Chong melarangnya karena hal itu sangatlah berbahaya sekali. Terlebih lagi mereka bertiga termasuk Seyun akan ikut terseret juga. Tapi Donyuk yang sudah emosi tetap pada pendiriannya untuk balas dendam kepada Nyonya Cho. Sampai akhirnya Pak Chong pun tidak bisa menahannya lagi.
Di sisi lain, Nyonya Cho sendiri sedang memarahi Kwak Sampil yang sampai saat ini belum berhasil mendapatkan HP-nya Sojung. Lantas ia pun mengancam Kwak Sampil untuk segera mendapatkannya, sebab dirinya tidak ingin perdagangan wanitanya terpublish saat pemilihan wali kota nanti. Lalu scene pun berganti ke sekolah lagi, dan kita pun diperlihatkan dengan Mira yang sedang menghampiri Seyun beserta temannya yang lain untuk mengajaknya selfie. Rupanya Mira sengaja mengajak selfie agar bisa mendapatkan foto Seyun yang akan ia kirimkan kepada seseorang yang memiliki akun bernama Citra. Tanpa ia sadari kalau di belakang mereka sudah ada Pak Chong yang sedang mengawasi Mira, sebab ia yang sangat curiga sekali dengan Mira yang telah memiliki akun Sojung untuk mengunggah postingan Open BO yang membuat Sojung depresi dan bunuh diri. Dan kini ia curiga kalau Mira sedang mentargetkan Seyun untuk korban selanjutnya. Lalu Mira pun pergi ke sebuah ruangan kosong untuk segera mengirimkan fotonya Seyun. Namun untungnya Pak Chong datang yang langsung memergokinya sambil merebut HP itu. Lalu Pak Chong pun memaksa Mira untuk mengaku bahwa dialah orang yang telah memakai akunnya Sojung untuk membuat unggahan Open BO di website kencan online. Sialnya Mira tidak mau mengaku dan terus mengelak tuduhan itu. Tidak lama dari itu datanglah Seyun yang tidak sengaja memergoki pembicaraan mereka berdua. Kini Seyun pun akhirnya menjadi tahu juga tentang semua kebenaran ini. Dan ia pun sangat-sangat tidak menyangka sekali kalau sahabat dekatnya itu telah berbuat jahat kepada Sojung. Dan setelah pulang sekolah terlihat Seyun yang sedang merasa kesal kepada Pak Chong yang telah diam-diam menyelidiki kasus bunuh diri Sojung. Mendengar hal itu Pak Chong pun menjawab bahwa ia tidak ingin melibatkan Seyun dalam masalah beresiko ini. Namun sialnya Seyun tidak memakluminya dan langsung ngaleos pergi begitu saja dengan kemarahan. Di waktu yang sama Mira sedang mengalami depresi setelah semua kejahatannya terbongkar. Lantas Mira pun yang depresi memutuskan untuk bunuh diri. Namun dirinya itu masih berhasil diselamatkan dan tidak jadi mokad. Balik lagi kepada Pak Chong yang mendapatkan telepon dari Seyun yang ingin memberitahukan kalau Mira sedang dirawat di rumah sakit karena gagal bunuh diri. Dengan cepat ia pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di rumah sakit, Pak Chong pun melihat Mira yang sudah siuman dan kondisinya mulai membaik. Dan terlihat juga sudah ada Seyun yang menemaninya di sana. Lalu Seyun pun meminta Mira untuk menjelaskan semua tentang dia yang memakai akunnya Sojung. Dengan penuh ketakutan dan penyesalan Mira pun menjelaskan semuanya. Bahwa ia sangat iri sekali melihat pertemanannya Seyun dan Sojung yang sangat akrab sekali, yang membuat dirinya merasa terasingkan oleh Seyun, sehingga ia pun sengaja membuat gosip buruk tentang Sojung. Meskipun begitu, Mira juga tidak akan tahu jika semua perbuatannya akan berakhir seperti ini. Dan selama ini ia telah menyesali perbuatannya yang membuat Sojung bunuh diri. Di waktu yang sama Don-hyuk pergi ke sebuah dermaga untuk mulai mencari Nyonya Cho. Sesampainya di sana ia pun tidak sengaja melihat ada banyak berandal sekolah termasuk Kim Dae-yong yang tengah dikumpulkan oleh seseorang. Hingga ia pun sangat-sangat terkejut sekali saat melihat bahwa orang yang sedang memberikan arahan kepada para berandal ini ternyata Kwak Sampil, sahabat dekatnya sendiri waktu dulu. Ia pun benar-benar tidak menyangka kalau Kwak Sampil telah menjadi anak buahnya Nyonya Cho. Keesokan harinya Don-hyuk langsung menemui Pak Chong untuk menceritakan semuanya bahwa sahabatnya sendiri kini telah menjadi musuhnya. Mendengar hal itu, Pak San-chong yang memang seorang penakut berencana ingin melaporkan kasus ini ke polisi. Namun Don-hyuk menahannya sebab melaporkan kasus ini ke polisi tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi Pak Chong yang penakut malah keke ingin segera melaporkannya ke polisi yang membuat Don-hyuk marah dan langsung mengajarnya. Tetapi untungnya Don-hyuk keburu sadar dan langsung meminta maaf kepada Pak Chong. Pak Chong pun memaafkannya. Ketika sedang duduk, mereka berdua tidak sengaja melihat ada sebuah nama kafe, yang mana nama kafe ini pernah ditulis di unggahan postingannya Mira yang memakai nama akun Sojung. Karena penasaran, mereka berdua pun masuk ke kafe itu untuk mengeceknya. Namun saat masuk, mereka pun terkejut sebab tempat itu yang sangat kumuh dan juga berantakan. Yang ternyata tempat itu bukanlah kafe cuy, melainkan markas besar Nyonya Cho yang dijadikan tempat perdagangan wanita. Tidak lama dari itu tiba-tiba saja datang segerombol anak buahnya Nyonya Cho yang langsung menangkap dan menyeret mereka.
Melihat hal itu, Nyonya Cho pun langsung tersenyum jahat untuk menertawakan Don Hyuk dan Pak Chong yang datang ke markasnya. Kemudian Nyonya Cho pun memaksa Don Hyuk dan juga Pak Chong untuk memberitahukan tempat HP-nya Sojung disembunyikan. Namun jika tidak, ia akan membunuh mereka berdua sekaligus dan akan memperdagangkan Seyun juga. Yang tak disangka-sangkanya, Nyonya Cho telah berhasil menangkap dan menyekap Seyun juga. Namun jika mereka memberikan ponsel itu, Nyonya Cho berjanji akan melepaskan mereka bertiga dari tempat ini. Mendengar hal itu, Pak Chong pun berniat akan memberitahukannya, sebab ia yang tidak mau Seyun kenapa-napa. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa memberitahukan bahwa HP Sojung telah disimpan di kosannya Don Hyuk. Lalu Nyonya Cho pun langsung memerintahkan anak buahnya yaitu si Kwak Sang Pil untuk segera mengambil HP itu. Dan singkatnya, Kwak pun telah sampai di kosannya Don Hyuk. Dan ia langsung membuka sebuah kotak berkas untuk mengambil HP-nya Sojung. Akan tetapi ia malah dibuat terharu saat tidak sengaja melihat ada foto dirinya bersama Don Hyuk yang masih disimpan di kotak itu. Tentu saja ia pun sangat terharu sekali sebab selama ini Don Hyuk yang masih menganggapnya teman meski telah ia hianati. Di waktu yang sama, Gyung Pro sedang berusaha menghibur Mira yang depresi. Namun sayangnya usahanya sia-sia saja sebab Mira yang masih terdiam sedih. Tapi tololnya di momen yang tidak pas ini, Gyung Po malah mengungkapkan rasa sukanya kepada Mira. Tapi siapa sangka Mira yang dari tadi tengar kalongan langsung kembali bahagia saat Gyung Po menyatakan perasaan cinta kepadanya. Namun tiba-tiba Gyung Po malah mendapatkan telepon dari ibunya Pak Chong yang ingin menanyakan keberadaannya Pak Chong. Sebab dari pagi hingga sekarang Pak Chong belum pulang ke rumah. Mendengar hal itu, Gyung Po pun langsung mencarinya bermodalkan titik GPS keberadaannya Pak Chong. Balik lagi kepada Kwak Sang Pil yang sudah kembali ke markas untuk menyerahkan HP-nya Sojung kepada Nyonya Cho. Lalu Nyonya Cho pun memerintahkan anak buahnya untuk segera memusnahkan HP itu demi menghilangkan jejak bisnis perdagangannya. Kini Nyonya Cho pun merasa lega sebab rekaman tentang bisnis perdagangannya telah berhasil ia musnahkan. Dan setelah itu Nyonya Cho pun melepaskan mereka bertiga untuk menepati janjinya. Tapi sebelum pergi dari sana, Don Hyuk kembali menanyakan kepada Nyonya Cho tentang kematiannya Sojung. Mendengar hal itu, Nyonya Cho pun menjadi kesal sebab ia sendiri juga tidak tahu siapa orang yang telah membuat Sojung bunuh diri. Ketika di lorong, mereka bertiga kembali berpapasan dengan para anak buahnya Nyonya Cho. Namun Don Hyuk langsung terkejut saat tidak sengaja melihat salah satu dari mereka ada yang memiliki ciri tato di kakinya. Yang mana orang itu merupakan orang terakhir yang pernah menghubungi Sojung sebelum bunuh diri. Tentu saja Don Hyuk pun emosi dan langsung membogem si pria itu. Tidak lama dari itu datanglah segerombol pasukan Nyonya Cho yang langsung menyerang balik Don Hyuk. Sehingga Don Hyuk and the gang pun langsung dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Tetapi untungnya tiba-tiba saja Kwak Sang Pil datang yang ingin membantu mereka bertiga. Lalu ia pun menyuruh Don Hyuk dan kawan-kawan untuk segera keluar dari gedung ini. Sedangkan dirinya sendiri yang akan menahan mereka, dan terjadilah baku hantam Solo versus Squad. Meski sempat untuk bertahan melawan mereka, namun pada akhirnya Kwak Sang Pil harus tumbang juga. Balik lagi kepada Don Hyuk, Pak Chong, Gyung Po, dan Seyun yang sedang berpamitan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Karena waktu yang sudah larut, Pak Chong pun memutuskan untuk mengantar Seyun dulu. Tapi di tengah perjalanan, Seyun justru malah meminta Pak Chong untuk tidak mengantarnya. Sebab kedua orang tuanya yang pasti akan memarahinya jika ketahuan telah diantarkan pulang oleh Pak Chong. Dan singkatnya, sesampainya di rumah, kedua orang tuanya pun langsung menanyakan siapa orang yang telah menghajarnya itu. Namun Pak Chong hanya terdiam saja sebab ia yang tidak ingin orang tuanya tahu kalau dirinya telah dikeroyok oleh para anak buahnya Nyonya Cho si mafia. Karena tidak ada jawaban apapun membuat kedua orang tuanya menduga kalau anaknya telah dihajar oleh Don Hyuk. Sehingga sang ayah pun marah dan berniat akan pergi mencari Don Hyuk. Namun Pak Chong pun membantahnya sambil menyentak kedua orang tuanya untuk jangan ikut campur lagi dalam urusannya. Dan sontak saja kedua orang tuanya pun langsung terdiam kecewa atas perubahan anaknya itu. Keesokan harinya di sekolah, Pak Chong pun sangat dibuat terkejut saat pihak kepolisian menghampiri untuk menangkap Gyung Po.
Tentu saja Gyung Po pun kebingungan karena ia tidak merasa melakukan kesalahan. Namun sialnya polisi itu tetap membawa ia ke kantor untuk menginterogasinya. Rupanya Gyung Po ditangkap atas tuduhan akun palsu bernama Citra yang ia buat di sosial media. Tentu saja Gyung Po pun membantahnya sebab ia yang merasa tidak pernah melakukan itu. Sialnya polisi tidak mempercayainya dan bahkan langsung memasukkannya ke dalam sel tanpa adanya penyelidikan tindak lanjut. Sangat janggal sekali cuy. Tidak lama dari itu Pak Chong dan kawan-kawan datang ke sana untuk menjenguknya. Untungnya mereka masih tetap mempercayai Gyung Pyo yang tidak akan mungkin melakukan hal itu. Mendengar hal itu Gyung Pyo pun merasa lega sebab masih ada kawan-kawannya yang masih mempercayainya. Setelah itu Don Yuk dan Pak Chong pun mulai membicarakan ini dikarenakan mereka yang merasa curiga ada seseorang yang telah sengaja memfitnah Gyung Pyo. Dan keanehan itu diperkuat karena pihak kepolisian yang ujug-ujug menangkap Gyung Pyo tanpa ada surat penangkapan. Di waktu yang sama Nyonya Cho sedang menelpon si Pak Polisi untuk segera memindahkan Gyung Pyo ke tahanan pusat. Yang ternyata si nenek peot ini yang telah sengaja memerintahkan polisi untuk menangkap Gyung Pyo. Hal itu ia lakukan untuk memberikan ancaman kepada Pak Chong dan kawan-kawan yang telah berani mengusik bisnisnya. Dan penangkapan Gyung Pyo ini telah menjadi bahan perbincangan bagi para siswa di sekolah. Lantaran mereka yang sangat tidak percaya Gyung Pyo yang dikenal culun dan cupu telah memalukan nama sekolah ini. Mendengar hal itu Pak Chong hanya terdiam saja. Saking terdiamnya ia langsung berhalusinasi ada sosok Sojung di hadapannya. Kini ia pun tersadar dengan apa yang telah dirasakan Sojung saat menjadi perbincangan di sekolah. Sontak saja ia pun langsung berteriak kepada siswa untuk berhenti membicarakan Gyung Pyo yang telah ditangkap polisi. Setelah itu Pak Chong menemui Don Yuk, Mira dan juga Seyun untuk mencari tahu siapa pemilik sebenarnya dari akun Mitra itu. Lalu Mira pun menjelaskan bahwa sebelum itu ia pernah mendapatkan pesan ancaman dari si akun Mitra ini. Yang mana ancaman itu meminta Mira agar bisa mendapatkan foto-foto siswi dari sekolah ini. Tapi yang membuat aneh adalah si akun bernama Mitra ini bisa mengetahui tentang dirinya. Yang artinya pemilik akun dari Mitra ini bukanlah orang jauh alias salah satu murid yang berada. Dan siapakah dia? Sore harinya Seyun pun pergi ke tempat penyimpanan abunya Sojung untuk ziarah. Ketika di sana ia tidak sengaja melihat ada seorang pria yang mencurigakan sedang mengawasinya. Lantas ia pun langsung membuntutinya kembali untuk mengetahui siapa pria yang mencurigakan itu. Hingga ia pun dibuat terkejut sekali kalau orang yang selalu mengawasinya itu adalah Seokdo, si murid culun. Lantas ia pun bertanya mengapa Seokdo selalu mengawasinya. Namun bukannya menjawab, si Seokdo ini malah mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancamnya. Dan disinilah semua teka-teki terjawab juga, karena ternyata kalau pemilik akun bernama Mitra adalah Seokdo cuy. Tidak hanya itu, Seokdo juga mengaku kalau selama ini dia selalu mengirimkan foto-foto siswi di sekolahnya untuk ia berikan kepada Nyonya Cho. Tentu saja Seon pun terkejut sebab ia yang tidak menyangka sekali pria culun seperti Seokdo merupakan dalang dari semua kejahatan ini. Dan setelah menjelaskan semuanya, Seokdo pun langsung pergi ke markasnya Nyonya Cho untuk memberikan data informasi dari korban selanjutnya. Di sisi lain, Seyun yang masih penasaran dengan Seokdo malah datang ke markasnya Nyonya Cho juga. Lalu ia pun berjalan perlahan agar tidak diketahui. Tapi tiba-tiba saja ia pun terkejut saat seseorang langsung memegangnya. Yang untungnya itu adalah Pak Chong dan Don Yuk yang kebetulan datang ke sini juga. Lalu mereka bertiga pun mulai menyusuri tempat itu. Hingga ketika di lorong mereka pun sangat terkejut sekali saat melihat Seokdo yang sedang mencoba untuk gantung diri. Melihat hal itu Don Yuk langsung menyelamatkannya. Namun Seokdo yang telah diselamatkan pun malah merasa kesal sebab ia yang ingin bunuh diri jadi tidak jadi. Mendengar hal itu mereka berdua pun mencoba untuk menyadarkannya. Ditambah lagi Don Yuk yang tidak ingin Seokdo mati begitu saja setelah semua kejahatannya yang telah ia perbuat. Lalu Seokdo yang emang sudah kapoekan langsung mengambil pisau untuk mengancam mereka agar tidak mendekatinya yang akan bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, Seokdo pun curhat dulu tentang dirinya yang nekat melakukan semua ini. Yang mana ia merasa kesepian dan iri kepada mereka yang memiliki teman. Tidak hanya itu, ia juga merasa sangat tersiksa sekali karena menjadi bahan buliannya si Kim. Maka dari itulah ia sengaja memberikan semua info para murid kepada Nyonya Cho untuk diperdagangkan agar bisa melihat para siswi menderita juga seperti dirinya. Namun meskipun begitu ia pun sangat menyesali perbuatannya itu.
Setelah mengatakan semuanya, Seokdo pun berencana akan segera menyabetkan pisau itu ke lehernya. Namun Donyuk langsung berlari untuk menghentikannya. Hingga pada akhirnya Seokdo pun tidak jadi mati lagi dan langsung menangis untuk menyesali semua perbuatannya itu. 우정인 줄 알았. 알아봐 줬으면 좋겠다. Di keesokan harinya, kota pun dihebohkan dengan Nyonya Choi yang berhasil ditangkap oleh kepolisian. Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan rungkat juga cuy. Itulah kalimat yang pas bagi Nyonya Choi yang berhasil ditangkap oleh polisi, meskipun bersih dalam menutupi bisnis harumnya itu. Di sisi lain, Donyuk sedang mengemasi barangnya karena ia yang akan pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sedang mengemasi, tiba-tiba saja datang Pak Chong yang ingin melakukan salam perpisahan dengannya. Lantas mereka berdua pun berpelukan. Setelah kasus berat yang mereka hadapi, kini Donyuk dan kawan-kawan pun bisa kembali hidup tenang dan bahagia. Begitu juga dengan Gyung Pyo yang dibebaskan kembali karena dinyatakan tidak bersalah. Lalu mereka berlima berpegangan tangan untuk saling berjanji agar bisa bersama-sama sampai akhirnya film pun tamat. Mantap.